Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد إخواني وأخواتي الدين أعزكم الله. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat Maghrib Masjid An-Nur, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita ini berbagai macam nikmat. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan diri kita ini dalam keadaan menjadi seorang muslim. Nikmat Islam, nikmat. Tapi ketika anak tanya, mobil antum itu kira-kira sebuah nikmat apa tidak? Lalu kalau antum nyetir mobil, terus antum mengatakan, Alhamdulillah ini nikmat. Antum punya istri yang cantik, antum bilang itu nikmat. Dengan nikmat menjadi seorang muslim. Ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu pikirannya cuma dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala makalah kamu untuk berjihad di jalan Allah. Allah ingin tahu. Allah katakan wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Manusia itu cinta kepada dunia ini hubban jamma, dengan cinta yang begitu besar. Nah, ini yang kita anggap sebagai nikmat. Sedangkan menjadi seorang muslim, kenapa? Kenapa? Tenang. Dapat ketenangan. Orang Buddha lebih tenang. Wallah, tidak pakai makan yang ikan-ikanan, keliling-keliling jalannya pakai baju kuning aja, lebih tenang mereka. Dijamin surga. Dijamin? Siapa yang jamin? Allah. Kadang-kadang kita pun, Pak, karena ini bukti bahwasanya kita turun anak suruh bilang, anak bilang sama mobil anak. itu cari parkir di mall ini, anak males cari-cari. Mobilnya cari parkir sendiri. Nanti ketika ente keluar dari mana? Dari mallnya, tinggal ente panggil mobilnya, langsung datang ke lobi. Bangga. Kenapa? Mobilnya bisa kayak gitu. Kalau anak ngantuk waktu nyetir, anak cek tombol ini dan itu, mobilnya jalan sini. Pertama kata para ulama, bahwasanya orang-orang Islam itu adalah khairul ummah. Umat yang paling baik. Antum kalau punya segala sesuatu yang paling baik itu antum bangga dah. Ya kan? Rumah kita yang paling baik. Ya kan? Arloji kita yang paling baik. Baju kita yang paling baik. Pian kita bangga. Nah, Allah katakan, Islam itu, umat Islam itu khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah. Ketika masuk waktu sholat, ya kan? Lalu mereka akan sholat di pinggir jalan atau sholat di restoran atau sholat di tempat umum, di airport atau di mana yang tidak ada tempat untuk disediakan untuk sholat, maka orang Islamnya malu untuk melakukan sholat. Iya kan? Banyak di antara kita yang orang melihat kita mau muntah misalnya. Jangan. Itu bukan orang Islam, bukan khairul ummah. Kata Abu Hurairah, khairun nas linnas. Apa buktinya khairun nas linnas itu? Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ta'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim, bukan dengan baik dalam Islam. Makanya dikatakan khairun nas linnas. Sebaik-baiknya manusia kepada manusia yang lain. Manusia yang mana? Semua manusia. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang Islam itu Pak disebut at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dikasih makan yang enak gitu Pak. Siapa itu? Miskin. Orang-orang miskin dikasih makanan yang enak. Hari ini yang kita kasihkan kepada orang yang miskin yang apa makanannya? Yang rohis. Dengan sebab apa? Dengan sebab baiknya orang Islam kepada orang lain. Khairun nas linnas. Seorang musuh yang Nama Thumamah bin Uthal. Ini ditangkap. Setelah ditangkap dia diikat, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diikat di tiangnya masjid. Bin Uthal ini tadi mandi di kebun tersebut. Setelah mandi dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah.
Aku bersaksi, tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah, dan engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Kenapa bisa jadi seperti itu, Pak? Mungkin kita kesal, tapi kita melakukan baik kepada mereka itu bukan untuk mencari yang lain. Karena kita ini ingin menunjukkan, saya bangga jadi Islam. Jadi Muslim, saya ini bangga. Kenapa? Karena saya ini khairu ummah. Saya ini umat yang terbaik, yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu cari omongannya orang. Tidak perlu cari supaya begini, supaya begitu, supaya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf. Mana kitab yang terbaik? Al-Quran kitab yang terbaik. Antum ini punya kitab yang paling baik. Iya kan? Bangga enggak punya kitab yang paling baik? Jadi kalau ditanya, bangga antum ini jadi orang Islam? Iya bangga. Kenapa? Kami khairu ummah. Terus apa lagi? Kami punya kitab yang paling baik. Kitab ana ini yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabah. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang menjaganya. Ini tidak didapat, Pak, oleh umat-umat sebelum kita. Penjagaan kepada Al-Quran, kepada kitab yang diturunkan tidak didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Tidak didapatkan oleh orang-orang Nasrani. Kitab mereka tidak dijaga oleh Allah, tapi kitab kita punya penjagaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an." Ya kan? Kalau sekarang kan semua barang bisa dipalsu. Ya kan? Sampai manusia mungkin bakalnya nanti ada manusia palsu ya kalau Pak. Bikinan Cina, nanti Cina bikin manusia palsu atau bikin apa. Ada semua. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa dipalsukan adalah Tuhan. Mereka mengatakan Isa ibnu Maryam alaihi salam itu mendakwahkan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Tapi Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai penjaga daripada itu semua, Al-Quran yang bantah. Wa ma a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Al-Quran yang bantah. Sayyidah Maryam bintu Imran alaihissalam itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang berzina. Fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan ruh kami kepadanya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal qanitin. Lalu Allah tiupkan ruhnya kepada Maryam dan dia ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah dan kepada kita. Iya kan? Kita akan tahu dipalsu satu huruf saja dikurangi Al-Quran itu kita akan tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya dan itu dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka banggalah menjadi seorang muslim karena kita mempunyai kitab yang bernama Al-Quran. Apalagi yang bikin kita bangga? Annaha khairul umam nabiyyan wa rasula. Kita ini punya menjadi umat yang terbaik, salah satunya juga menjadi umat fakhr. Aku ini pemimpinnya anak Adam nanti pada hari kiamat, tapi aku tidak bangga-banggakan, tidak sombong kata Nabi. Lalu Nabi juga mengatakan, wa biyadi liwaul hamdi wala fakhr. Di tanganku kata Nabi liwa, bendera atau panji-panji yang pujian tadi dan aku tidak juga membanggakan dan tidak juga membanggakan. Wa min nabiyyin yauma idin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan semua nabi nanti mulai Adam sampai yang seterusnya itu tahta liwa'i, di bawah kepemimpinan. Masya Allah, kalau kita ini punya bapak misalnya Pak ya, bapak kita ini orang yang paling top satu kampung, kita antum bangga enggak kira-kira Pak? Satu kampung ini, ya kan? Jalan apa ini? Jalan Wahidin dan Jalan Suyoso. Yang paling top Jalan Wahidin sama Jalan Suyoso siapa? Said Bahanan misalnya. Oh, anaknya Said Bahanan, Masya Allah. Pasti bangga. Siapa? Walidi kata dia. Ya. Bapaknya kita bangga. Apalagi kita punya Nabi yang paling baik. Bahkan bukan hanya di antara manusia. Di kalangan para Nabi beliau yang paling baik. Jumlahnya Nabi berapa Pak? Berapa? 300 Nabi dan Rasul. Dari 300 Nabi dan Rasul itu ada 25 Rasul yang dikabarkan kepada kita. Dari 25 Rasul itu ada 5 orang Nabi yang bernama Ulul Azmi. Dari 5 Ulul Azmi itu yang paling top siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Karena ini umat maksum,
umat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang namanya kesesatan terus disepakati, tidak ada. Orang Nasrani, mereka menyepakati bahwasanya Isa ibnu Maryam itu sebagai Tuhan. Mereka sepakat. Sampai hari ini, kira-kira yang mana, Pak? Menurut mereka. Yang mana yang salah? Yang mengatakan sebagai nabi. Kenapa? Karena mereka sudah bersepakat bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah Tuhan. Di dalam Islam itu tidak ada yang seperti itu. Karena umat ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bersekutu dalam urusan atau bersepakat dalam urusan kesesatan. Siapapun yang mengadakan kesesatan pasti akan ada ulama yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan Allah jadikan di atas kesesatan, mereka bisa bersepakat. Artinya umat ini tidak mungkin, Pak, kompak dalam urusan sesat, tidak ada. Setiap itu dilakukan pasti ada orang yang akan membantahnya. Bahkan baru-baru ini ada siapa itu yang gondrong itu, yang bisa bahasa semut, bahasa segala macam itu, Pak. Ya kan? Akan bisa berpaling hati-hati mereka menuju kepada kesesatan dalam keadaan mereka menyepakati kesesatan tersebut. Tidak mungkin ini, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang menjadikan kita bangga. Bayangkan, Pak, umat tidak bisa disepakatkan dalam urusan kesesatan. Artinya lurus terus. Umatnya jadi umat yang lurus. Tidak bangga antum kayak gitu. Ibaratnya antum ini punya HP tapi tidak bisa rusak. Dibanting, digodok HP-nya. Ya. Kita banting sekali, HP anak bantingkan 20 kali. Ya kan? Berani gitu. Kenapa? Karena tidak bisa dijadikan rusak, dijadikan jelek, tidak bisa. Nah ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang Islam. Maka banggalah menjadi orang Islam ketika keadaannya menjadi yang seperti itu. Masih ada waktu, Pak? Berapa menit? Oh, 10 menit. Tak carikan supaya enggak babas waktunya, ya kan? Lalu kemudian apalagi yang menjadikan kita ini bisa bangga? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang itu kecuali berdasarkan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala bagi kebaikan yang dia lakukan dan baginya dosa untuk kejelekan yang dia lakukan. Ketika ayat ini turun, sahabat itu semua nangis, Pak. Ya kan? Karena ayat ini mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mereka akan dapat pahala dengan kebaikan dan mereka akan mendapatkan dosa dengan kejelekan yang mereka lakukan. Takut mereka. Siapa di antara kita ini yang tidak melakukan kejahatan? Di ayat yang sebelumnya ini itu dihisab oleh Allah, celaka kita ini. Siapa yang hati kita tidak pernah mengeluarkan sesuatu yang jelek? Terus kita mikir, ini rejal ini sebentar lagi tak jegal biar delosor misalnya. Tapi tidak dilakukan. Itu dicatat sebagai dosa. Siapa kira-kira yang tidak masuk neraka kalau dengan sebab seperti itu? Semua kita, kata para sahabat. Siapa di antara kita, wahai Rasul? Al-Baqarah ini. Doanya mereka. Maka Jibril alaihissalam pun turun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Nabi ini akan diampuni terhadap perkara-perkara seperti disebutkan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghitung dosa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena nisyan. Karena kenapa? Ya karena doanya kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan dihukum kami wahai Allah, jangan disalahkan kami kalau kami itu lupa, kami itu keliru. Wa mastukrihu anhu. Atau kata Nabi sallallahu wa mastukrihu alaih, atau kalau mereka itu dipaksa. Tidak ada dosa bagi orang yang dipaksa. Sebagaimana sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menjadi kafir dengan sebab melakukan apa yang diminta oleh Umayyah bin Khalaf? Tidak. Kenapa? Karena dia dipaksa. Siapa yang punya keistimewaan kayak gini, Pak? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa tidak kena apa-apa, Pak. Tapi kalau antum hari ini lupa bayar pajaknya STNK misalnya, antum kena denda. Ini tidak masalah, Pak. Tapi kalau untuk urusan akhirat kelak kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Innallaha tajawaza li an ummati
ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'malu au takallam. Ma lam ta'mal au takallam. Allah Subhanahu wa taala itu tajawaz, mengampuni, api yang membara itu, Pak. Boleh mereka kira-kira ngomong apa? Ayo sudah, saya ikut agamanya antum wahai raja. Anak ikut agama ente sudah. Nyembah apa? Terserah, sudah mau nyembah apa, enggak masalah misalnya. Daripada dimasukkan dalam api. Tapi apakah Ashabul Ukhdud dapat keringanan seperti itu? Enggak, mereka cuma punya dua pilihan. Mereka enggak nyemplung, mereka berarti ikut agamanya raja dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ashabul, tidak punya yang seperti ini. Lah kalau antum punya kayak gini, apa antum tidak bangga? Lupa itu tidak apa-apa, Pak. Bahkan banyak orang yang kadang-kadang kalau punya utang lupa, ya kan? Punya utang lupa, tidak apa-apa itu. Ya, tidak apa-apa ya. Kan Allah aja lupa. Tunjukkan Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti dalam tafsir Adwaul Bayan ketika menjelaskan tentang surat Ar-Rum. Dalam surat menjelaskan tentang Ar-Rum, surat perjanjian Hudaybiyah, surat Al-Fath. Surat Al-Fath itu bercerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Amin As-Sinqiti, karena mereka telah melihat mahasinad-din, kebaikan agama seorang muslim, kebaikan diri seorang muslim itu dilihat oleh orang kafir. Orang kafirnya lihat, loh muslim kok kayak gini. Loh muslim ini kok Masya Allah. Loh muslim ini kok baik seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dengan bergelombang kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu yang ingin seperti itu. Meskipun tidak bisa bergelombang-gelombang, ya berciprat-ciprat saja tidak apa-apa. Orang jadi baik dengan sebab dalam urusannya umat-umat sebelum kita. Antum nanti jadi saksinya umatnya Nabi Nuh. Antum nanti jadi saksinya umatnya Nabi Musa. Tidak bangga kita, Pak. Pernah mukanya ketemu Nabi Musa aja kita tidak tahu mukanya. Kok timbul terus dijadikan saksi. Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaihi, tentang umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena nanti ketika Nabiullah Nuh alaihi salam didatangkan oleh Allah dan umatnya didatangkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh alaihi salam. Ditanya nanti sama Allah. Antum benar Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya risalah, betul apa enggak? Betul. Kok tahu antum? Nah, jawabannya yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa kok di dalam Al-Qur'an? Al-Qur'an kalamnya Allah. Lah kan Allah tidak mungkin bohong. Allah katakan inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Ya kan? Kami mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Wahai Allah, Nuh telah menyampaikannya, Musa telah menyampaikannya, Ibrahim telah menyampaikannya, dan semua nabi telah menyampaikannya. Siapa yang menjadi saksi? Kita umatnya Muhammad. Bayangkan. Umatnya Nabi Nuh modelnya kayak apa kita ini tidak tahu, Pak. Tapi terus dijadikan sebagai, kalau tidak utama mungkin kira-kira seperti itu terjadi. Tidak mungkin. Kenapa sampai terjadi? Karena kita ini umat yang utama. Lah kok utama kok tidak. Lalu apalagi yang menjadikan kita ini bangga? Ini kita ini kata Nabi SAW adalah umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudrabu as-siratu baina dhahranai jahannam. Nanti sirat itu akan dibentangkan di atas dua sisi punggung jahannam. Lalu kemudian fa akunu awwalu, terus masuk duluan. Kira-kira ini orang top apa enggak, Pak? Ini antri di dokter ya kan? Antri di dokter nomor berapa? Nomor 20 kita datangnya. Datang terus yang petugasnya langsung minggir. Ini ada orang mau liwat, mau masuk. Lupa itu kan nomor 20. Iya ini belakangan datang tapi masuknya harus nomor 1. Kenapa? Ya karena umat yang top. Tekoi kari-kari melebune di sini. Nah, kalau tidak orang hebat tidak mungkin seperti itu. Siapa itu? Thulutsa ahlil jannah. Bahkan aku menginginkan kalian ini sepertiga daripada
penduduknya surga. Fakabbarna, lalu kami pun bertakbir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, arju an takunu nisfa ahlil jannah. Bahkan aku, kata Nabi, menginginkan setengah satu dalam hatinya ketika mereka malu untuk mengatakan dan menunjukkan bahwasanya mereka adalah seorang muslim. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk Isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pelajaran buat kita untuk semakin bangga menjadi seorang muslim.